balik tenangnya alam pedesaan di kaki Gunung Arjuna, tersembunyi sebuah peninggalan masa lalu yang masih menyimpan misteri dan makna spiritual. Inilah Candi Sumberawan, satu-satunya candi berbentuk stupa di wilayah Malang Raya. Berada di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, candi ini bukan sekadar bangunan batu kuno. Ia berdiri anggun di tengah hamparan pepohonan dan aliran mata air yang jernih, seolah menjadi jembatan antara dunia nyata dan alam spiritual. Konon, air yang mengalir di sekitar candi ini dikenal sebagai sumber kamulyan dan sumber kahuripan. Dua sumber suci yang dipercaya membawa berkah, kesehatan, dan ketenangan jiwa. Candi Sumberawan merupakan salah satu candi yang memiliki bentuk yang sangat unik, yaitu hanya berupa sebuah stupa, berlokasi di Desa Toyomarto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Dengan jarak sekitar 6 km dari Candi Singosari. Candi ini merupakan peninggalan kerajaan Singhasari dan digunakan oleh umat Buddha pada masa itu. Candi ini berjarak sekitar 10 km dari Pura Bufanakerta. Pada bentuk arsitektur, candi ini dibuat dari batu andesit dengan ukuran panjang 6,25 m, lebar 6,25 m, dan tinggi 5,23 m, dibangun pada ketinggian 650 m di atas permukaan laut, di kaki bukit Gunung Arjuna. Pemandangan di sekitar candi ini sangat indah karena terletak di dekat sebuah telaga yang sangat bening airnya. Keadaan inilah yang memberi nama Candi Rawan. Penelitian menunjukkan, Candi Sumberawan pertama kali ditemukan pada tahun 1904. Pada tahun 1935 diadakan kunjungan oleh peneliti dari Dinas Purbakala. Pada zaman Hindia Belanda pada tahun 1937 diadakan pemugaran pada bagian kaki candi, sedangkan sisanya direkonstruksi secara darurat. Candi Sumberawan merupakan satu-satunya stupa yang ditemukan di Jawa Timur. Batur candi berdenah bujur sangkar, tidak memiliki tangga naik dan polos tidak berelief. Candi ini terdiri dari kaki dan badan yang berbentuk stupa. Pada batur candi yang tinggi terdapat selasar, kaki candi memiliki penampil pada keempat sisinya. Di atas kaki candi berdiri stupa yang terdiri atas lapik bujur sangkar, dan lapik berbentuk segi 8 dengan bantalan padma, bunga teratai merah, sedang bagian atas berbentuk genta, stupa, yang puncaknya telah hilang. Karena ada beberapa kesulitan dalam perencanaan kembali bagian teratas dari tubuh candi, maka terpaksa bagian tersebut tidak dipasang kembali. Diduga dulu pada puncaknya tidak dipasang atau dihias dengan payung atau catra, karena sisa-sisanya tidak ditemukan sama sekali. Candi Sumberawan tidak memiliki tangga naik ruangan di dalamnya yang biasanya digunakan untuk menyimpan reliek, benda suci. Jadi, hanya bentuk luarnya saja yang berupa stupa, tetapi fungsinya tidak seperti lazimnya stupa yang sesungguhnya. Diperkirakan candi ini dahulu memang didirikannya untuk pemujaan. Menurut sejarah, para ahli purbakala memperkirakan Candi Sumberawan dulunya bernama Kasurangganan, sebuah nama yang terkenal dalam kitab Negara Kertagama. Tempat tersebut telah dikunjungi Hayam Wuruk pada tahun 1359 Masehi, sewaktu ia mengadakan perjalanan keliling. Dari bentuk-bentuk yang tertulis pada bagian batur dan dagoba, stupanya, dapat diperkirakan bahwa bangunan Candi Sumberawan didirikan sekitar abad 14-15 Masehi, yaitu pada periode Majapahit. Bentuk stupa pada Candi Sumberawan ini menunjukkan latar belakang keagamaan yang bersifat Buddhisme. Di sekitar area candi mengalir dua mata air suci yang menjadi warisan leluhur, sumber kamulyan dan sumber kahuripan. Keduanya bukan sekadar aliran air, melainkan pancaran energi alam yang dipercaya membawa manfaat lahir dan batin. Sumber kamulyan, dalam keyakinan masyarakat setempat, adalah anugerah dari alam yang memancarkan berkah kemuliaan. Airnya dipercaya mampu membuka aura positif, mengangkat derajat kehidupan, dan menjaga awet muda. Tak jarang, mereka yang sedang menjalani laku spiritual datang bersimpuh di tepian sumber ini, memohon agar hidup mereka senantiasa dalam lindungan cahaya dan kemuliaan. Air dari sumber kamulyan tidak hanya menyegarkan raga, tapi juga menyejukkan jiwa. Sementara itu, sumber kahuripan dikenal sebagai mata air kehidupan. Nama, kahuripan, sendiri berasal dari kata hurip, yang berarti hidup. Air dari sumber ini diyakini membawa kekuatan penyembuhan. Banyak yang datang dengan harapan sembuh dari penyakit, atau sekadar menjaga kesehatan tubuh. Airnya jernih, sejuk, dan dapat langsung diminum. Tak hanya menyembuhkan, sumber kahuripan juga dipercaya mampu menyeimbangkan energi tubuh dan memperkuat daya tahan dari dalam. Dua sumber ini, kamulyan dan kahuripan, ibarat dua sisi dari kehidupan manusia, kemuliaan spiritual dan kekuatan ragawi. Bila keduanya dijaga dan dimuliakan, maka keseimbangan hidup akan tercipta. Bukan hanya untuk individu,
tetapi untuk seluruh alam semesta. Kadang, kita terlalu sibuk mencari tempat baru. Sampai lupa, kalau sejarah itu ada begitu dekat. Tenang, sederhana, tapi penuh makna. Candi Sumberawan bukan cuma peninggalan, tapi juga pengingat bahwa kita punya warisan yang layak dirawat, bukan hanya dikunjungi. Jadi, kalau kamu sempat datang ke sini, jangan cuma ambil foto. Ambil waktu juga untuk dengar bisikan masa lalu dan jaga jejak yang sudah ada sejak berabad-abad. Karena menjaga budaya bukan tugas siapa-siapa, tapi tugas kita semua, generasi hari ini. Terima kasih sudah ikut jelajah sunyi hari ini. Sampai jumpa di perjalanan selanjutnya. Masih banyak cerita yang menunggu untuk ditemukan.